Oke, yang pertama ini adalah growth atau pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan dari akun Red Scalper Emas ini sudah 6,18%. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa ini 6%. Tentunya profit di sini teman-teman bisa langsung melihat. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Dewi di YouTube channel PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas cara membaca MKL5. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah atau belum mengerti tentang MKL5 ini, sebelumnya saya sudah jelaskan di YouTube channel perusahaan pengertian MKL5 dan mengapa sih seorang trader itu harus menggunakan MKL5. Teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, nanti mungkin akan dikasih link di deskripsi video ini. Oke, jadi untuk cara membacanya itu kita langsung melihat ke MKL5. Namun saya akan jelaskan sekilas mengenai apa sih itu MKL5 ini. Nah, jadi sebenarnya MKL5 ini merupakan singkatan dari MetaQuotes Language 5. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang belum familiar dengan istilah ini, teman-teman bisa langsung nonton video saya di sebelumnya. Oke, jadi kita lanjut untuk cara membaca MKL5 ini. Nah, oke teman-teman bisa melihat di sini bahwa di tampilan ini saya sudah berada di MKL5 perusahaan, yaitu PT Pelatihan Profit Internasional. Teman-teman juga bisa melihat di sini atas nama Martin Antonius. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah verified, centang, dan sudah diakui oleh MKL5. Nah, dalam tampilan ini sebenarnya tampilan beranda dari MKL5 ya. Di sini ada beberapa, yaitu ada forum. Nah, biasanya untuk forum ini yaitu tempat atau komunitas bagi seorang trader. Nah, di sini biasanya buat teman-teman yang mau misalnya mau komunikasi dengan orang lain, teman-teman bisa melalui forum ini. Nah, untuk ini market. Nah, untuk market ini, di dalam market ini tentunya juga, atau di dalam MK5 itu tentunya marketnya itu bisa jualan juga. Nah, mungkin saya klik ya untuk melihat apa aja sih yang tersedia di dalam market ini. Nah, ini salah satunya tampilan dari market ini. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini tersedia beberapa produk orang lain tentunya ya. Jadi teman-teman bisa melihat produk apa aja sebenarnya yang tersedia di MK5 ini. Oke, kita lanjut untuk tampilan yang signal. Nah, untuk signal ini teman-teman bisa melihat signal apa aja sih yang lagi tren di MK5. Nah, teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini di loading, tunggu dulu. Oke, nah teman-teman bisa melihat di signal ini ada beragam signal atau beragam performa yang sedang ditampilkan di MK5. Nah, teman-teman bisa melihat, mungkin teman-teman mau melihat performa siapa atau akun siapa, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, setelah itu ada tampilan freelance. Nah, biasanya dalam freelance ini juga sebenarnya nggak terlalu dicari orang, karena ini sebenarnya untuk sebagai sampingan aja. Nah, tersedia juga tidak hanya produk, tetapi ada juga PPS dalam MKL5 ini. Nah, setelah ini ada tampilan buat trading. Nah, tampilan untuk trading ini sebenarnya bisa langsung masuk ke web terminal, biasanya ini langsung ke MetaTrader. Oke, untuk selanjutnya ini ada edukasi. Nah, biasanya untuk education ini untuk edukasi atau artikel dari MKL5. Oke, nah kita lanjut untuk cara membaca daripada MKL5 ini. Kita langsung saja membuka MKL5 perusahaan PPI. Nah, ini teman-teman kita akan mereview salah satu MKL5 yang sedang berjalan hari ini. Untuk kali ini saya akan membahas yaitu cara membaca MKL5 Red Scalper Emas punya perusahaan. Oke, tadi ini setelah diklik, teman-teman bisa melihat sebenarnya dalam MKL5 ini sudah bisa langsung ditranslate. Nah, di sini teman-teman bisa langsung, atau teman-teman mau mengubah ke bahasa Indonesia,
teman-teman bisa langsung klik di translate ini, tetapi mungkin bahasanya tidak seperti bahasa Indonesia pada umumnya gitu. Oke, jadi mungkin apabila teman-teman membuka MK5 melalui handphone tentunya sangat berbeda dengan MK5 melalui komputer ataupun laptop. Namun jika teman-teman ingin menampilkan sama dengan tampilan yang ada di komputer, teman-teman bisa melihat dari handphone, teman-teman bisa langsung ubah desktop. Nah, nanti ketika diubah desktopnya, tampilannya akan sama dengan yang ada di layar. Oke, namun untuk bahasa kali ini kita pakai bahasa Inggris. Memang mungkin kalau kita nanti ubah ke bahasa Indonesianya mungkin bakal ngawur atau tidak sesuai dengan bahasa kita pada umumnya gitu. Oke. Nah, yang pertama ini tentunya range scalper emas punya perusahaan. Ini juga sebenarnya ada tersedia logo bahwa ini milik negara Indonesia. Oke. Jadi untuk melihat pertama kali, kalau ini Signal atau My Signal subscriber ini sebenarnya ini dari akun kita yang membuka MKL ya. Jadi ini saya pakai akun sendiri untuk membuka MK5 ini. Oke, jadi untuk sebenarnya ini favorit atau rules ini lebih ke akun pribadi ya. Jadi kita lanjut aja untuk mereview range scalper emas ini atau cara membaca MKL5 range scalper ini. Oke, yang pertama ini adalah growth atau pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan dari akun range scalper emas ini sudah 6,18%. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa ini 6%. Tentunya profit di sini teman-teman bisa langsung melihat bahwa tampilan ini sebenarnya sama dengan ini. Oke, jadi untuk profitnya itu teman-teman bisa melihat di ini $123,82 USD, dan juga untuk equity-nya sekarang di 2.127 USD. Balance-nya juga sama dan initial deposit. Nah, untuk initial deposit ini berarti deposit awal atau deposit pertama akun ini untuk trading menggunakan range scalper. Oke, jadi mungkin kita akan ke tampilan ini karena ini lebih familiar dibandingkan ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa equity-nya atau balance-nya yang sekarang itu ada di $2.127 USD. Nah, untuk profitnya itu udah $123, tentunya dengan modal atau modal pertama yaitu 2.000. Teman-teman bisa melihat di sini juga. Dan ini belum ada di withdraw. Jadi belum ada sama sekali ditarik. Nah, untuk deposit ini kenapa 0? Karena ini tidak ada deposit kembali gitu. Jadi ketika misalnya nanti ini kan deposit awal 2.000 ya. Ketika nanti akan deposit, misalnya deposit entah $100, nanti akan muncul tampilannya di sini. Tentunya ini berpengaruh kepada equity atau balance gitu. Oke, untuk melihat diagram mungkin saya bilang gambaran seperti laba-laba ya. Teman-teman bisa melihat di sini yang saya lingkarin. Ini merupakan algo trading 100%. Nah, sebenarnya apa sih itu algo trading? Nah, untuk algo trading itu sebenarnya itu perkembangan atau algo daripada si trading itu sebenarnya apa. Nah, di sini kan langsung ditulis 100%. Nah, biasanya dalam algo trading ini bisa dilihat bahwa algo trading atau manual atau menggunakan robot, teman-teman bisa langsung melihat di sini. Ketika dia menggunakan algo trading 100%, berarti ini menggunakan software atau bukan trading manual. Nah, sebaliknya apabila algo tradingnya 0%, nah ini berarti trading manual. Nanti mungkin saya akan tampilkan lagi di MK5 perusahaan mungkin yang trading manual. Jadi teman-teman bisa melihat gambaran dari trading manual maupun trading menggunakan robot. Oke, jadi algo tradingnya bersih 100% tanpa campur tangan manusia. Nah, untuk profit trade-nya di sini teman-teman bisa melihat 9,3%. Oke, jadi untuk maksimum DD-nya itu ada di 4%. Nah, teman-teman juga harus ketahui bahwa dalam melihat algo trading daripada software tentunya DD-nya itu adalah poin penting atau sangat penting.
Nah, biasanya apabila DD-nya itu di atas 30, mungkin teman-teman itu jadi sebuah pertanyaan. Namun teman-teman yang mungkin belum mengerti apa itu maksimum drawdown atau maksimum DD ini, sebenarnya ini untuk membatasi kerugian. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat bahwa maksimum DD-nya itu berada di 4%. Jadi ini sangat aman, tentunya masih di bawah 30%. Oke, nah untuk selanjutnya ini ada maksimal deposit lot. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yaitu 0,2%. Oke, jadi max depositnya ini kan 0,2% ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa maksimum deposit lotnya itu artinya berarti nilai dari deposit yang digunakan atau nilai dari modal yang digunakan. Jadi untuk sekarang dari modal yang digunakan itu sekitar 0,2%. Nah gitu. Jadi itu teman-teman bisa melihat untuk selanjutnya ini ada trading activity atau aktivitas daripada trading ini. Jadi di sini teman-teman bisa melihat 36,3%. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu loss trade, yaitu batas kerugian daripada si kita sebut aja si range scalper ini, yaitu 6,7%. Oke, jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini data real tentunya. Jadi ini sangat aman. Tentunya ini dengan maksimum 4%, profitnya 6%, pertumbuhannya juga sangat baik. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat kenapa ini tampilan seperti manusia ya. Ini ada 3 manusia, yaitu 0 USD. Nah, ini artinya gambaran ini adalah subscriber. Nah, di sini tentunya subscribernya tidak ada karena dari perusahaan sendiri tidak mengizinkan untuk subscribe dari MKL5. Ini sebenarnya sudah ada tampilannya, not permitted. Oke. Nah, teman-teman bisa juga melihat di sini trading day atau trading berapa hari, 11 hari tentunya di 33,33%. Nah, untuk last trade-nya bisa dilihat teman-teman 2 hari dan juga trade per week dan juga holding time-nya berapa jam gitu. Nah, untuk awal dari si robot ini ditampilkan di MK5, teman-teman bisa melihat di sini startnya. Oke, dan untuk waktu yang sudah ditampilkan di MK5 itu yaitu dalam 5 minggu. Oke, sebenarnya di sini juga sudah ada waktunya, itu adalah 5 minggu. Oke, kita lanjut untuk melihat dari growth atau pertumbuhannya itu. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa sebenarnya grafiknya ini sempat turun ke bawah dan setelah itu juga naik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa range scalper ini memiliki fitur stop loss dan trailing stop. Nah, keuntungannya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, atau mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Kembali saya jelaskan lagi. Kalau range scalper ini tentunya memiliki fitur stop loss dan trailing stop yang aman untuk membantu yang namanya margin call. Jadi ini kita lihat bahwa ini kenapa grafiknya naik turun, itu berarti trailing stopnya aktif. Jadi sangat aman sehingga tidak terjadi yang namanya margin call. Nah, namun setelah terjadi kena stop loss, dia kembali recovery naik. Nah, teman-teman bisa melihat juga dia sudah langsung naik melewati dari performa sebelumnya. Nah, mungkin ketika ada garis, teman-teman bisa melihat langsung dari sini, dia sudah naik langsung menjadi 6%. Oke. Nah, jadi untuk melihat trading story, nah teman-teman bisa melihat time, waktunya, terus posisinya apa, terus volume. Di sini biasanya disebut volume, atau kalau kita dari MetaTrader biasanya disebut dengan lot. Oke. Nah, untuk simbolnya tentunya ini untuk XAUD, dan harganya juga teman-teman bisa melihat waktunya dan juga harga. Nah, dalam komisi juga ada, swap-nya juga teman-teman bisa melihat, dan profitnya teman-teman bisa melihat juga. Oke, saya kira ini untuk membaca ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini untuk statistik. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini trade-nya itu berapa kali. Nah, di sini sudah dijelaskan dia trading sebanyak 15 kali ambil posisi.
Nah, untuk profit rate-nya itu 14, yaitu di 93,33%. Tentunya loss rate-nya itu hanya 1 kali. Jadi dari 15 kali dia ngambil posisi atau open posisi, hanya 1 kali mengalami loss rate. Tentunya ada 14 mengalami profit rate gitu. Oke, dan teman-teman bisa melihat di sini untuk ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, untuk pertumbuhan profitnya berapa, gross profit, gross loss. Nah, teman-teman bisa melihat juga. Dan di sini ada recovery factor. Nah, recovery factor ini adalah faktor untuk recovery. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 1,48. Nah, untuk ini sama tadi, ini udah saya jelaskan untuk long trade, short trade, ini teman-teman juga sudah mungkin sangat familiar. Oke, kita lanjut untuk tampilan risk-nya. Nah, teman-teman bisa melihat dari risk ini balik lagi ke deposit loss. Nah, teman-teman bisa melihat ini bahwa risk-nya ini naik turun gitu. Oke, kita lanjut untuk di slippage. Nah, untuk di slippage ini teman-teman bisa melihat tentunya dengan menggunakan broker apa gitu. Nah, teman-teman bisa melihat ini pakai broker IC Market, tentunya ini sudah atau bekerja sama dengan perusahaan. Oke, kita lanjut untuk description. Nah, untuk description ini keterangan yang kita berikan di MP5. Jadi ini kita sudah menjelaskan sedetail mungkin keterangan daripada akun ini. Oke. Apabila teman-teman mungkin yang belum paham, nah ini sudah dijelaskan bahwa ini menggunakan range scalper emas dengan mengeksekusi strategi one shot dan juga pada mata uang atau pada pair X Saudi dengan template secepat kilat yaitu N1. Oke, modal yang digunakan sama di 2.003 dolar. Tentunya ini sangat memberikan akses kepada teman-teman untuk peluang trading yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya untuk teman-teman mungkin ada yang belum mengetahui atau belum paham mengenai akun ini, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor ini. Di sini saya blog atau teman-teman bisa menghubungi saya Dewi di nomor 0852 11 11 32 0398. Oke, nah kita lanjut untuk selanjutnya yaitu ada review. Nah, untuk review ini biasanya komen atau komen, istilah komen lah kita sebut ya. Biasanya ini komen daripada subscriber ataupun yang bukan subscriber gitu. Oke, ini kita lanjut ke What's News. Nah, untuk berita terbaru atau apa beritanya, nah teman-teman bisa melihat di sini dan jamnya. Tentunya ada pertumbuhan, ada. Nah, di sini keterangannya yaitu share of day for 80% untuk pertumbuhannya sangat cepat gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa ini sudah dijelaskan sedetail mungkin. Oke, saya kira teman-teman untuk membaca ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Oke, nah selanjutnya kita mungkin akan membahas salah satu akun dengan algo trading yang 0%. Nah, ini tentunya akun manual punya perusahaan sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat ini Pandatnext punya Pak Hendrik tentunya dengan algo trading yang 0%. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa ketika algo tradingnya 100% berarti dia menggunakan software atau EA. Nah, ketika dia algo tradingnya 0% seperti ini, nah ini benar-benar pure manual tanpa ada campur robot gitu. Jadi ini benar-benar dihandle oleh manusia. Nah, kenapa di sini ada reliability sedangkan yang tadi itu tidak ada reliability-nya? Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa ini memiliki warna reliability yang berwarna hijau. Oke, jadi teman-teman bisa melihat di sini reliability-nya, dan biasanya dalam reliability ini tentunya ada 3 warna, baik warna hijau, merah, dan orange. Tentunya teman-teman mungkin sudah bisa membandingkan warna hijau itu bagaimana warna merah ataupun warna kuning. Dan biasanya dalam hijau ini tentunya paling atas, untuk tengahnya itu di warna orange, dan tentunya untuk yang lebih rendahnya itu di warna merah.
Oke, nah ini sama juga untuk subscribernya belum ada, namun ini tentunya free. Nah, jadi jika teman-teman yang sedang menonton video ini mungkin melihat ini bisa diklik untuk subscribe, boleh langsung di subscribe dari MK5. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih akun Pandai Tech ini. Jadi teman-teman langsung saja subscribe mumpung ini masih ada keterangan free. Nah, oke teman-teman bisa melihat juga di sini untuk grow-nya atau pertumbuhannya, teman-teman bisa melihat untuk datanya sendiri sebenarnya naik turun. Nah itu teman-teman bisa melihat naik turun, naik turun, naik turun, naik. Nah, sampai dia di 8% dia sekarang sudah memiliki reliability yang sangat bagus. Tentunya ini walaupun sebenarnya ini trading manual, tapi DD-nya itu di 3,3%. Oke, saya kira teman-teman yang nonton video ini sebenarnya sudah paham untuk cara membaca MK5, apalagi dengan tampilan seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan pengertian dari macam-macam tampilan yang ada di MK5 ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau melihat dari tampilan lain, mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Dalam signal biasanya kita menemukan signal yang tersedia di MK5 atau signal yang memang teman-teman bisa melihat reliability-nya yang terbaik dari yang terbaik. Nah, ini mungkin ini tidak akan saya review karena ini sama dengan tampilan yang tadi yang saya review, hanya beda dari pertumbuhannya saja gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya buat teman-teman. Kita balik lagi ke tampilan daripada awal punya perusahaan sendiri. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat kalau ini punya perusahaan sendiri, tentunya ada experience atau pengalaman selama 3 tahun. Dan untuk produk yang kita tampilkan di MK5 itu ada 6 produk dan juga ada 8 signal, ada akun versi demo, ada 74. Tentunya subscriber sekarang itu belum ada. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang mau melihat untuk tampilan lain daripada MK5 ini, saya kira teman-teman sudah memahami untuk cara membacanya. Nah, balik lagi buat teman-teman mungkin karena ini menggunakan versi bahasa Inggris, sebenarnya saya juga tidak terlalu paham tentang bahasa Inggris ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung translate ke Indonesia saja seperti ini. Namun apa kita coba dulu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat. Nah, ini ketika sudah diubah ke bahasa Indonesia, nah teman-teman bisa melihat bahwa ini sebenarnya bahasa Indonesia yang baku. Jadi teman-teman bisa melihat ini bahwa kalimatnya juga sangat baku, tentunya tidak seperti yang biasa kita pakai. Oke, saya ubah lagi ke bahasa Indonesia kali, bahasa Inggris. Oke, nah ini sudah di tampilan bahasa Inggris. Nah, oke, jadi buat teman-teman mungkin atau yang mau mereview dari MK5, teman-teman bisa langsung review. Tentunya sebelum review teman-teman harus punya akun MK5 dulu. Nah, sebenarnya untuk membuat akun ini sangat gampang, teman-teman bisa langsung menggunakan akun Google teman-teman gitu. Nah, jadi untuk cara membaca MK5 itu sebenarnya sangat gampang nih buat teman-teman. Pastikan juga teman-teman, ini saran dari beberapa seorang trader bahwa teman-teman sebelum trading atau sebelum mengikuti apapun yang namanya dalam dunia trading, baik mengikuti robot, baik mau menggunakan signal atau melihat performa dari si trader ini, pastinya teman-teman melihat MK5 atau mencari tahu MK5 daripada si trader tersebut. Ini poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui ketika mengenal dunia trading gitu. Oke, jadi kira-kira untuk video cara untuk membaca MK5 ini sampai di sini dulu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bertanya atau yang mau lebih paham mengenai cara membaca MK5 ini, teman-teman bisa langsung menghubungi saya di nomor di bawah ini. Nah, jadi buat teman-teman mungkin juga ada yang belum bertanya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen yang ada di bawah ini.